Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Yahya dari kelas 10 IPS. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai juga dikenal dengan Kesultanan Pasai atau Samudra Darussalam. Masa pemerintahannya dimulai pada tahun 1267 sampai 1521 Masehi. Terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Sejarah berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai sudah menebarkan pengaruhnya di wilayah Asia Tenggara sejak tahun 1297 Masehi. Lalu Kesultanan Samudra Pasai baru berdiri pada pertengahan abad ke-13 serta menempatkan nama Sultan Malik As-Saleh sebagai pendirinya. Sistem pemerintahan didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa pada tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat di Selat Malaka. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir tahun 1257 sampai 1326 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai mendapat serangan dari kerajaan Majapahit. Selanjutnya pada tahun 1383 di bawah pimpinan Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir, kerajaan Samudra Pasai berhasil melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Sistem ekonomi. Tempatnya strategis menyebabkan pedagang asing singgah di Samudra Pasai. Komoditas perdagangan Samudra Pasai antara lain lada, kapur barus, dan emas. Selain itu mengeluarkan drama sebagai mata uang. Memiliki bandar yang berfungsi sebagai 1. Tempat menambah perbekalan kapal asing, 2. Sebagai tempat perbaikan kapal, 3. Pengumpulan barang sebelum dijual ke luar negeri. Sistem sosial dijuluki oleh masyarakat Aceh sebagai Serambi Mekah karena kehidupan sosial masyarakat Samudra Pasai diatur menurut hukum Islam yang memiliki kesamaan dengan daerah Arab. Wilayah kekuasaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya terletak di daerah yang diapit oleh dua sungai besar di pantai utara Aceh, yaitu Pesangan dan Sungai Pasai. Daerah kekuasaan Kesultanan Samudra Pasai tersebut juga meliputi Samudra Gedong, Melaboh, Biren, serta Rimba Jerem dan Semerlang atau Perlak. Sementara itu ada pula yang menganut pendapat bahwa wilayah Kesultanan Samudra Pasai meliputi wilayah yang lebih luas lagi ke sebelah selatan, yaitu hingga ke muara sungai Jambu Air. Agama dan budaya. Islam merupakan agama yang dianut oleh masyarakat Pasai. Dari catatan Mahuan dan Tomé Pires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka sebagaimana diceritakan dalam Sulalatus Salatin. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sulalatus Salatin menceritakan Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Kemudian tahun 1524 wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari kedaulatan Sultanan Aceh. Silsilah pemerintahan Sultan Malik As-Saleh tahun 1267 sampai 1297, Sultan Muhammad Malikul Zahir, Sultan Malikul Mahmud, Sultan Malikul Mansur, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir tahun 1346 sampai 1383, Sultan Zain Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383 sampai 1405, Sultanah Nahrasiyah tahun 1420 sampai 1428, Sultan Salah ad-Din tahun 1402, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir tahun 1445, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1455 sampai 1477, Sultan Zain al-Abidin tahun 1477 sampai 1500, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir tahun 1501 sampai 1513, Sultan Zain al-Abidin tahun 1513 sampai 1524. Peninggalan sejarah. Ada batu nisan merah stilu atau Sultan Malik As-Saleh, ada uang yang dipergunakan untuk berdagang, lalu penulisan hikayat Raja Pasai.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.